Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi di dapur Mama Ninda. Di video kali ini Mama mau berbagi resep pastel mini isi abon pedas. Hanya pakai 500 gram tepung terigu, jadi 6 toples. Soal rasa dijamin gurih dan sangat renyah. Cara membuatnya juga mudah dan bahan bakunya ekonomis. Cocok untuk ide isian toples lebaran, bahkan cocok juga buat ide jualan dengan modal kecil yang sangat menguntungkan menjelang lebaran nanti. Silahkan dicoba di rumah dan resepnya sangat recommended. Langsung saja siapkan bahan dan cara pembuatan. Langkah pertama, siapkan wadah dan 250 gram abon sapi. Abon ini Mama beli di toko bahan kue. 250 gram ini harganya cuma 25.000. Supaya rasanya lebih mantap, tambahkan 2 bungkus bon cabe. Ini level 15. Jika teman-teman gak suka bon cabe ini bisa di skip ya. Disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Aduk dahulu sampai tercampur rata. Nah, ini sudah cukup, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya membuat adonan kulit. Siapkan wadah, lalu masukkan 500 gram tepung terigu. Mama pakai pro rendah ya teman-teman, atau kunci biru. Kemudian 1 butir telur ukuran sedang, setengah sendok teh garam, dan 100 gram margarin yang sudah dicairkan. Aduk dahulu sampai semua bahan tercampur dengan rata. Supaya lebih cepat aduk menggunakan tangan sampai adonan berbulir-bulir seperti pasir. Nah, ini sudah tercampur rata dan sudah berbulir-bulir seperti ini. Kemudian masukkan sekitar 200 sampai 250 ml air hangat. Masukkan secara bertahap, lalu aduk sampai tercampur rata. Lakukan sampai air berapa mili yang terpakai ya teman-teman. Karena setiap tepung kelembabannya berbeda-beda dan besar kecilnya telur yang digunakan, lakukan sampai selesai. Nah, ini adonannya sudah kalis sampai teksturnya seperti ini. Tidak terlalu padat dan tidak terlalu lembek. Supaya adonannya lebih rileks, akan Mama istirahatkan sekitar 15 menit. Tutup dengan serbet bersih. Nah, ini sudah diistirahatkan sekitar 15 menit. Adonannya jadi lentur seperti ini dan elastis. Dan ini siap diproses. Pastikan tangan sudah dicuci bersih. Dan Mama sudah cuci tangan ya teman-teman. Ambil sedikit adonan sekitar 10 gram. Kemudian gilas dengan rolling pin sampai tipis. Bisa juga digilas menggunakan botol atau apapun yang ada di rumah. Karena Mama tidak pandai memilih pastel, jadi Mama gunakan cetakan pastel mini seperti ini. Letakkan adonan yang sudah digilas tipis. Beri cekungan di tengahnya, lalu isi dengan abon secukupnya. Mama masukkan setengah sendok teh saja, supaya saat digoreng abonnya tidak mudah keluar. Kemudian rapikan dan tutup, sambil sedikit ditekan ya teman-teman, supaya abon tidak terjepit. Jadi saat digoreng tidak rawan bocor. Nah, seperti ini. Kemudian ambil sisa adonan, ini nanti akan terpakai kembali. Dan sedikit ditekan. Nah, hasilnya seperti ini, cantik banget. Paket cetakan ini jadi lebih mudah dan praktis ya teman-teman, dan tentunya lebih cepat. Nah, cantik banget dan ini tidak lengket sama sekali. Kemudian susun di loyang. Lakukan hal yang sama sampai selesai ya teman-teman.
Nah, ini sudah selesai. Satu resep ini menghasilkan banyak banget, sekitar 2 loyang lebih ya teman-teman. Dan ini siap digoreng. Selanjutnya siapkan wajan, lalu tuang minyak goreng secukupnya. Nyalakan kompor dengan api sedang cenderung kecil. Setelah minyak panas, masukkan pastel mini. Digoreng sedikit-sedikit saja ya teman-teman, supaya lebih cepat matang dan merata. Kemudian diamkan dulu sampai mengapung, baru boleh dibolak-balik, karena adonannya rawan hancur. Nah, ini adonannya sudah mengapung, baru boleh dibolak-balik. Di tahap ini kecilkan api kompornya ya teman-teman, supaya matangnya lebih merata dan cantik. Lanjut bolak-balik sampai kecoklatan. Ini sudah kecoklatan dan sudah matang. Tandanya minyak goreng sudah tenang. Kemudian angkat dan tiriskan. Goreng kembali sisa pastel mini dan lakukan hal yang sama sampai selesai. Nah, ini sudah selesai. Warnanya cantik banget, golden brown dan garing. Satu resep ini jadinya banyak banget ya teman-teman, dan ini saat lebaran pasti jadi rebutan. Nah, sekarang akan mama perlihatkan teksturnya. Pastel mini ini tampilannya berjerawat, tandanya kulitnya renyah ya teman-teman. Tuh, garing banget. Dicoba dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Rasanya benar-benar enak banget, gurih dan sangat renyah. Pokoknya teman-teman wajib coba di rumah. Supaya lebih tahan lama akan mama masukkan ke toples tabung kedap udara. Untuk pembelian toples tabung linknya ada di kolom deskripsi. Dengan 500 tepung terigu menghasilkan sekitar 6 toples ukuran 300 ml ya teman-teman. Selamat mencoba ya, semoga resepnya bermanfaat dan menginspirasi. Sekian. Langkah pertama, siapkan wadah, lalu masukkan 2 butir telur, setengah sendok teh garam, dan setengah sendok teh kaldu bubuk. Aduk sampai semua bahan tercampur dengan rata. Ini cukup sampai tercampur saja ya teman-teman. Selanjutnya masukkan 2 gelas tepung tapioka, 1 gelas munjung setara 100 gram. Aduk sampai tercampur rata. Nah, ini sudah tercampur rata. Kemudian masukkan 2 sendok makan margarin. Aduk kembali sampai tercampur rata. Supaya lebih cepat akan mama aduk menggunakan tangan. Lanjut ulen sampai kalis atau sampai adonan bisa dibentuk. Nah, ini sudah kalis. Jika adonan masih terlalu lembek, bisa ditambahkan tapioka secukupnya ya teman-teman. Tergantung dari besar kecilnya telur. Adonan sudah bisa dibentuk seperti ini, tandanya sudah kalis. Langkah selanjutnya siapkan wajan dan isi dengan minyak goreng. Mama akan bentuk menggunakan tangan yang sudah dicuci bersih.
Ambil sedikit adonan, lalu gilas seperti ini. Sebaiknya jangan terlalu besar ya teman-teman, karena saat digoreng akan mengembang. Lakukan sampai selesai. Nah, ini sudah cukup. Jangan terlalu banyak. Lanjut goreng dengan api kecil. Diamkan sampai telur gabus mengapung, baru diaduk. Karena kalau masih belum mengapung rawan hancur ya teman-teman. Nah, kita tunggu sampai mengapung semua. Nah, ini sudah mengapung semua, baru boleh diaduk. Gunakan api yang sangat kecil supaya matangnya sampai ke dalam. Aduk terus sampai kecoklatan ya teman-teman. Nah, ini sudah kecoklatan, kemudian angkat. Setelah diangkat, tiriskan terlebih dahulu. Jika adonan kering bisa diulen lagi ya teman-teman. Sambil menunggu minyak dingin, ini akan mama bentuk lagi di piring yang sudah diisi minyak goreng. Lakukan sampai selesai. Nah, ini sudah cukup dan siap digoreng. Masukkan ke minyak goreng yang sudah dingin, kemudian nyalakan api kompornya. Jangan lupa ya teman-teman, masaknya dengan api kecil. Dan diamkan dulu sampai mengapung. Nah, ini sudah mengapung, baru boleh diaduk. Lanjut goreng sampai kecoklatan. Nah, ini sudah kecoklatan, tandanya minyak sudah tenang dan sudah matang ya teman-teman. Kemudian angkat. Goreng semua adonan sampai selesai. Nah, ini sudah matang semua, jadi 4 kali goreng ya teman-teman. Bisa dilihat ya, ini teksturnya garing banget. Dicoba dulu ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya benar-benar enak, gurih, renyah dan crunchy. Pokoknya kalian wajib banget coba. Ini resepnya recommended untuk ide jualan, bahkan untuk isian toples lebaran. Selamat mencoba ya, semoga resepnya bermanfaat dan menginspirasi. Sekian dulu video kali ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa ya bantu subscribe, like, share, dan komen. Buat teman-teman yang sudah subscribe, mama ucapkan terima kasih banyak. Tetap semangat berbagi. Terima kasih. Wassalamualaikum.